Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inyo Manik Natakusuma. Saya dari kelas TI 43GAB05. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kasus yang ada di materi operasional research 1, yaitu desain permasalahan dari terapi radiasi. Nah, desain permasalahan dari terapi radiasi ini, Mary baru saja didiagnosa mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia memiliki tumor ganas yang besar di area kandung kemih. Nah, Mary akan menerima perawatan medis yang paling canggih untuk memberikannya kesempatan bertahan hidup. Nah, perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Nah, terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk melewatkan radiasi pengion melalui tubuh pasien yang merusak masalah kanker dan kesehatan. Nah, karena sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis diselingi di antara sel-sel sehat, dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk mengamankan sel-sel yang sehat. Nah, tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi beam yang akan digunakan dan intensitas masing-masingnya agar menghasilkan distribusi dosis yang terbaik. Nah, untuk mengilustrasikannya, kita dapat melihat data di tabel ini. Nah, yang pertama yaitu health anatomy. Di beam 1-nya itu 0,4 rata-ratanya, beam 2-nya 0,5 dan kilorads-nya itu minimize atau minimum. Terus critical tissue yang beam 1-nya itu 0,3, beam 2-nya 0,1 itu kurang dari 2,7 kilorads. Terus tumor region beam 1-nya 0,5, beam 2-nya 0,5 dan sama dengan 6 kilorads. Selanjutnya center of tumor yaitu 0,6 beam 1-nya, untuk beam 2-nya 0,4 dan ini harus lebih dari 6 kilorad untuk dosisnya. Nah, ini dari tabel ini. Selanjutnya dapat langsung digunakan untuk merumuskan model program linear. Nah, minimize-nya itu Z-nya 0,4x1 ditambah 0,5x2. Selanjutnya pembatasnya itu 0,3x1 ditambah 0,1x2 harus kurang dari 2,7. Yang pembatas keduanya itu 0,5x1 ditambah 0,5x2 harus sama dengan 6. Pembatas ketiga 0,6x1 ditambah 0,4x2 harus lebih dari 6. Dan x1 lebih dari 0 dan x2 harus lebih dari 0. Nah, keputusan yang perlu diambil adalah dosis radiasi di dua titik masuk. Oleh karena itu, dua variabel keputusan x1 dan x2 masing-masing mewakili dosis dalam kilorad pada titik masuk untuk beam 1 dan beam 2. Nah, ini adalah bentuk standarnya. Yang pertama itu Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Nah, selanjutnya yaitu bentuk kanonik. Nah, minimize-nya itu Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0,3x3 tambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6. Nah, kenapa sih di sini tuh kita harus menambahkan x5 ditambah sama di sini juga x6? Karena di bagian karena pada bentuk anatomik itu kalau dia sama dengan dan lebih dari, kita harus menambahkan variabel semu. Oleh karena itu, kita menambahkan x5 dan x6 di pembatas 2 dan 3. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam iterasi. Nah, iterasi pertama, itu kita masukkan, ini 0,4 dan 0,5 itu kita dapatkan dari Z. Selanjutnya, untuk x1, x2, x3 ini, yang ini kita dapatkan dari Z. Terus untuk basic untuk CB-nya ini
0,mn itu dari X3, X5, dan X6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan garis pembatas yang akan kita iterasi. Nah, jadi cara yang pertama itu ini kan pertama itu kita minimasi berarti untuk garis yang kita pilih itu kita mencari yang lebih kecil. Oleh karena itu kita memakai yang 0,4. Selanjutnya untuk di CB-nya itu kita harus melihat dari perbandingan rasionya. Nah, caranya itu kan tadi kita udah dapat nih 0,4 diminimasinya. Nah, berarti 0,3 itu 7 dibagi 0,3 kita mendapatkan rasio 23,33. Terus 6 dibagi 0,5 kita mendapatkan 12. Selanjutnya 6 dibagi 0,6 kita mendapatkan 10. Nah, untuk memudahkan dalam kita mengiterasi, kita bisa di garis kayak persamaan ketiga ini kita buat ke angka 1 terlebih dahulu. Nah, caranya itu ini kan 0,6, berarti kita tinggal kalikan 10/6 B3. Jadi ini 0,6 dikali 10/6 itu kita akan mendapatkan angka di bawah ini yaitu 1, 0,67, 0, 1, min 1,67, 0, 1,67, dan konstannya 10. Selanjutnya baru kita melakukan OBE di persamaan kedua dan persamaan ketiganya. Nah, setelah kita melakukan OBE, kita akan mendapatkan hasil seperti ini di iterasi kedua. Nah, mungkin untuk basis C-nya, nah untuk mencari C1 itu rumusnya itu adalah di sini di 0,4 ini dikurang CB yang 0 mm dikali 0,3, 0,5, dan 0,6. Berarti ini 0,4 dikurang 0 dikali 0,3 itu habis. Terus M dikali 0,5 berarti 0,5 M ditambah min 0,6 M. Maka hasilnya yaitu 0,4 dikurang 1,1 M. Nah, untuk Z-nya itu kita rumusnya itu CB dikali konstan. Nah, makanya di sini kita mendapatkan M dikali 6 ditambah M dikali 6. Maka kita mendapatkan M ditambah 6M jadi 12M. Nah, selanjutnya yaitu iterasi kedua. Nah, setelah kita melakukan OBE tadi, kita akan mendapatkan iterasi keduanya. Nah, ini mungkin ada kelewatan. Nah, jadi ini kan dia X1, terus di sini kita X6. Jadi nanti di iterasi keduanya ini tuh ditukar gitu. Maka di sini didapatkan hasil 0,4 X1. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan kembali, yaitu kita melihat rasionya. Nah, di sini rasio terkecilnya itu jika kita bagi yaitu 1 dibagi 0,83 itu 1,2, terus 4 dibagi 0,5 itu 8, dan 10 dibagi min 0,7 itu karena minus jadi tidak dihitung. Jadi didapatkan garis kuncinya itu ada di pembatas kedua. Nah, selanjutnya kita akan menghitung OBE kembali. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita bisa membuat di B2-nya ini kita jadikan ini menjadi nilai 1. Di X4-nya kita jadikan nilai 1. Terus di sininya 0 dan di sini 0. Nah, setelah kita melakukan perhitungan OBE, maka didapatkan hasil seperti pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan dari C1, C2, dan C3 ini sama, yaitu ini kalau mungkin salah satu contohnya berarti
C1-nya ini 0,4 dikurang 0,n,0,4 dikali 0,0,1. Maka didapatkan hasil 0. Dan untuk Z-nya juga sama rumusnya, yaitu 0,n,0,4 dikali konstannya itu 4, 1, atau 10. Nah, karena ini 4 dikali 0 dikali 4 itu habis, terus M dikali 1, M masih 1, terus 0,4 dikali 10, 4, maka Z sama dengan 4 ditambah M. Nah, selanjutnya di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa X1-nya itu didapatkan nilai 12 dan X2-nya didapatkan nilai 0. Karena di sini tidak terdapat X2, maka kita mengasumsikannya nilainya 0 dan Z-nya itu 4,8. Nah, Z-nya itu didapatkan dari 0,0,04 kali 3,4 2 dan 12. Karena ini sama dengan 0 tambah 0 ditambah 0,4 dikali 12, yaitu 4,8. Maka didapatkan untuk Z-nya yang terbaik. Nah, X1-nya itu 12, X2-nya 0, dengan hasil Z yaitu 4,8 kW. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan di materi. Sekian, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.